wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Ini dengan Yuli. Saya sendiri, ada yang bisa dibantu? Oh ya, Bu. Saya dengan Pak Yuli. Ini saya bilang ke Bu. Tapi hati-hati Mas, Miss Yuni lagi live nih secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi saya tidak akan take down apapun yang terjadi setelah saya main ngobrol hari ini. Ada yang bisa dibantu? Iya. Ini istri saya kan di Malaysia nih. Nah, istri saya kan di rumah. Dia, saya ini cerita diri sedikit ya, Bik, ya. Oke, siap. Dia kan, saya tanya, kamu punya HP sendiri? Enggak. Ternyata, beberapa hari yang lalu, saya TikTok dia lewat keberandatan. Dan terus saya tanya kan, ya Allah, kamu sekarang di mana? Rupanya, dia tanggal 11 itu katanya sudah berangkat ke Singapura, mau berangkat ke Singapura. Entah itu ke PT dulu kah, atau ke CV, atau ke agen, saya nggak tahu. Karena dia nggak kasih tahu saya. Terus? Saya mau, kalau nyebut kotanya boleh kan? Boleh, silakan. Dia dari Kediri. Kamu dari? Saya pun dari Kediri. Oke, orang Kediri. Kenapa nih? Kalau nyebut nama dia kan nggak boleh, Bu. Silakan, yang penting sampean bertanggung jawab atas dirimu sendiri bahwa saya tidak akan take down video ini. Masalah, yang penting dia dari Kediri. Kalau untuk nanti istilahnya, kan dia nggak izin sama saya, berarti kan dia apa itu istilahnya tanda tangan berarti kan Palsukan. Betul, Ya, kan? terus? Nah, itu kalau tahu PT-nya pun, karena PT-nya nggak tahu BT ya. Dan sampai sekarang pun belum hubungi saya. Saya sudah mohon sama keluarganya. Ya kan memang lah keadaan kita sekarang ini ekonomi lagi sulit. Tapi tahan lah dulu sebentar. Angin sudah dua. Saya suruh diam di rumah, baik-baik, doakan suami. Dia Mas, sebentar, jangan ngomong dulu. Sorry, madam. Aku mau nanya nih, kalau ada orang berangkat ke luar negeri tanpa izin suami, suratnya dipalsukan, ada hukumannya nggak? Ada? Di undang-undang nggak ada, tapi apa yang bisa dituntut nih? Kalau suaminya tidak mengizinkan, tapi dia ke luar negeri gitu, ada nggak surat-suratnya atau PT-nya bisa dituntut atau apa? Nah, makanya itu saya telepon di Juni itu masalah itu. Diem Pak, diem aku lagi telepon atasan. Betul. Betul. Enggak, maksudnya dia bisa cross check. Maksudnya setelah cross check apakah itu bisa menuntut PT apa enggak gitu. Pastinya kalau pemerintah kan nggak tahu nih kalau itu palsu atau enggaknya. Oh, klarifikasi ke PT dan oke. Jadi nanyain RT RW terus dicari PT-nya seperti itu. Dan kalau seandainya itu palsu, apa yang bisa dilakukan oleh suaminya? Ke kepolisian gitu ya? Siap. Oke, siap. Oh, oke, ranahnya rumah tangga bukan ketenaga kerjaan. Oke, siap. Siap. Karena suaminya posisi ada di Malaysia gitu loh. Jadi istrinya mau ke Singapura gitu. Makanya nanya aja cross check. Oke. Ini masih ngobrol sama saya, makanya saya cuma tanya apakah bisa dituntut atau enggak gitu aja atau klarifikasi. Oke, siap. Terima kasih. Yo, terima kasih.
Oke, Bapak, silakan. Sorry tadi, soalnya saya harus laporan atasan juga, karena saya nggak tahu. Nah, terus gimana? Gimana? Terus? Saya selalu mengikuti Miss Juni. Terus, silakan diteruskan pertanyaannya. Ini gini loh, Mi. Yang saya kecewa itu pertama, dia katanya nggak punya HP sendiri, katanya punya TikTok dengan pengikut hampir 4.000, kan terlalu mencolok kan? Terus kalau malam katanya kata kawan itu yang di rumah sering live jam 8 sampai jam 9 aja, tapi terus kedua, janganlah make up kayak begitu. Suamimu ini jauh di perantauan, nanti apa kata orang? Oke, siap. Dia nggak merespon, dia marah. Terus kayak banyak. Ya dulu tidur bersama orang tuamu, jangan tidur di kamar sendiri, kamar luar itu. Dia tidur di kamarnya. Gitu loh. Makanya saya itu sampai tanggal 11 kok nggak ada kabar sampai sekarang. Orang tuanya pun saya telepon, saya nggak tahu. Saudaranya pun saya telepon, saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Terus saya mau tanya langkah-langkah yang bisa saya ambil ini gimana? Sudah punya anak, Bapak? Enggak. Oke. Seandainya nih istrimu nggak mau kamu masih mempertahankan dia nggak? Kalau dia emang nggak mau sama saya, ngomong baik-baik, insya Allah saya lepas. Oke. Nah, menurut pendapat saya ya, Pak ya, karena sudah banyak contohnya, istri melangkah keluar dari pintu rumah tanpa seizin suami, walaupun melakukan hal yang baik aja bisa kecelakaan, Bapak. Ini yang terjadi pada Mbak Lilis ya. Ini adalah contoh konkret, contoh nyata tanpa seizin suami, itu karmanya bahaya sekali, Pak. Apalagi suami yang keluar negeri dan ingin menafkahi istrinya. Cerita dikit. Saya di sini itu menahan segala hal. Saya di hutan di Malaysia ini. Saya lihat jalan aspal itu aja belum tentu 1 bulan 2 bulan sekali. Kalau nggak saya terpaksa nggak mau keluar. Pasal apa? Saya takut kalau saya ada apa-apa nanti gimana kalau istri saya di rumah. Saya sampai segitunya loh. Oh, jadi maaf, Bapak kaburan di Malaysia? Enggak, saya resmi masuk, cuma sekarang saya. Iya, berarti kan posisinya tetap sebagai kaburan, Bapak. Oh iya, apa itulah, tapi yang jelas saya nggak ingin sama istri saya. Jadi kamu mengais Rizky untuk anak istrimu, tapi malah istrimu malah seperti itu. Iya, terus yang anak yang saya yang besar itu didoktrin dia untuk berbohong sama saya. Yang saya nggak suka sama sekali itu. Oke. Mas, ini nih mau istilahnya ini maaf kakak nih sama Miss ini ya minta tolong. Siap. Nanti kalau istilahnya saya kirim ke WA ini nomor ini alamat orang fotonya sama namanya gimana nih? Boleh, tapi saya nggak akan sebarkan, Pak, karena itu adalah privasi. Saya nggak akan menyebarkan informasi orang lain. Ya. Cuma nanti kalau sudah ketemu, bisa informasi saya. Mohon maaf. Bagaimana saya menemukan, Pak? Saya tidak menyebarkan informasi. Mungkin Bapak boleh nih, karena katanya kalau di media saya tuh viral banget nih. Mungkin Bapak boleh menyebutkan nama istri jenengan sendiri, tolong klarifikasi atau suruh menelpon Bapak secara langsung, nama Bapak siapa, karena Bapak saat ini kan sedang mencari istri. Jika memang istrimu sudah tidak mau lagi, tidak-tidaknya saling berbicara baik-baik dong. Nikahnya baik-baik, kalaupun pisah secara baik-baik. Iya. Iya, maksud saya gitu loh. Ya, silakan Bapak yang ngomong. Ya. Ini dia tahu Kak. Kalau saya sudah ngomong bahasa ini dia tahu. Dari lereng Gunung Kelot itu aja Kak. Dia tahu. Dari lereng Gunung Kelot. Oke, buat mbaknya yang dari lereng Gunung Kelot, yang saat ini suaminya sedang ada di Malaysia, baik-baiklah engkau, Mbak, karena suamimu mencarimu. Suamimu keluar negeri demi kamu, demi anak-anakmu. Saya tidak tahu permasalahan kalian. Coba bicara baik-baik. Jika engkau keluar negeri, mintalah restu suamimu.
Jangan engkau mengambil keputusan sendiri. Jika engkau ingin memutuskan hubungan, putuskanlah hubungan dengan baik-baik. Karena engkau waktu bersama juga dalam keadaan baik-baik. Jadi suamimu sampai siang malam kasarannya orang ngomong tidur di tempat yang nggak jelas, makan, ngirit-ngirit demi sampean. Banyak laki-laki di luar sana yang tidak bertanggung jawab. Tapi engkau sungguh beruntung karena engkau memiliki suami yang saat ini merantau mengais rezeki hanya buat kamu. Dan satu hal, jangan sampai engkau menyesal membandingkan suamimu dengan laki-laki yang di luar sana. Seperti permata ternyata batu kali. Jadi suamimu saat ini berjuang untuk dirimu. Dan ingatlah, apapun itu tanpa restu suamimu, jalanmu akan hancur. Engkau pasti kuat. Jadi jaga dirimu baik-baik. Engkau saat ini ada di rantau, Mas. Saya tidak kenal siapa kamu, tapi yakinlah engkau mencari rezeki di jalan Tuhan. Istrimu tahu kok. Istrimu pasti dengar. Ya, TikTok dia lewat beranda saya kirim pesan langsung diblokir. Saya pakai HP teman langsung diblokir. Kalau cakaplah baik-baik, saya bilang cakaplah baik-baik. Karena sudah dua, gimana lah kita gantinya? Sudah 14 tahun lebih berumah tangga. 14 tahun rumah tangga dan hari ini dia punya TikTok, kamu tidak tahu sama sekali. Dia nggak kenal lah, itulah. Kalau boleh tahu TikToknya apa, Pak? Biar dicari sama teman-teman. Delina Gemoy. Delina? Delina Gemoy, dia PP-nya sudah diganti. PP-nya, dia pengikutnya sekitar 3.996. Lina Gemoy. Lina Gemoy. Dia profilnya sekarang warna hitam aja. Lina Gemoy. Profilnya warna hitam. Oke, biar dicari oleh Badan Intelijen Netizen ya, Pak ya. Jadi, ya. Pengikutnya 3.996. 3.996. Nah, saya nanya nih, Pak. Sama sebagai laki-laki, untuk meneteskan air mata itu sangat berat sekali. Pedih banget, nggih, Pak. Tapi saya bertahan karena saya itu ketika kita aja mau nggak mau saya tadi ngomong sama dia, saya banyak melakukan kesalahan, banyak kesalahan, tapi saya selalu minta maaf tuh saya belum bisa membuatmu bahagia. Itu ya saya bilang dapat itu. Hari-hari saya itu agak minta maaf. Kenapa kamu harus minta maaf, Pak? Kan namanya hidup kadang naik, kadang nutup turun. Kenapa Bapak harus meminta maaf yang Bapak tidak pernah lakukan, kesalahan yang Bapak tidak pernah lakukan? Ya mungkin saya gila, Pak, yang saya nggak tahu dengan kesalahan yang saya tidak sadar, saya minta maaf gitu. Saya maunya itu rumah tangga itu adem, ayem, saling jujur, saling percaya, kan enak. Katanya PP-nya nggak ada loh, Pak. Nggak ada nih. Dek Lina Gemoy sudah dicek semua sama teman-teman, nggak ada loh, Pak. Oh, pengikutnya ya, followernya berapa? 3.996, Mbak. Iya, cuma kalau PT-nya pun dia nggak cakap, keluarganya pun katanya nggak tahu, dan nggak tahu semuanya. Sampai yang sekarang anak saya itu saya tanya gimana nggak tahu. Mungkin kok saya kirim WhatsApp ke dia, saya mau ngomong baik-baik. Saya izinin kamu pergi, tapi teleponlah saya dulu. Nggak tahu. Jawabnya seperti itu. Saya heran ya, kenapa laki-laki tulus dapatnya yang nggak jelas ya. Kita sebagai perempuan yang berusaha mendapatkan laki-laki tulus, dapatnya yang modus. Ini laki-laki tulus
Saya nggak tahu nih ada apa ini. Dunia ini kenapa gitu loh. Kenapa yang tulus dikira modus, yang modus dikira tulus. Kenapa? Kenapa ini? Dunia ini kenapa gitu loh. Dan saya juga main TikTok nih, tapi saya kasih tahu dia ini TikTok saya. Kalau saya lihat anak saya main TikTok, yang saya tahu dia cakap bilang nggak, saya nggak punya HP, saya nggak main TikTok. Kalau anak saya, kalau saya lihat, saya kasih tahu anak saya, suruh naik sini, sama ibumu naik sini. Katanya saya gitu, tapi dia katanya malu anjing tiba-tiba itu. Dari kemarin saya tahan-tahan, saya kemarin itu telepon Miss Juni itu sampai kalau nggak salah sirap 4 hari atau 5 hari yang lalu. Ya maklumlah saya sama Miss Juni sibuk sana sini kan saya selalu mengikuti Miss Juni. siap. Ini tadi saya baru pulang kerja, baru mandi. Itu aja saya tuang itu air untuk kopi itu belum saya tuang, saya matikan. Ya Allah, terima kasih. Di sini mau ngangkat ini. Terima kasih. Semoga ada petunjuk selanjutnya. Ya kan, Bi? Siap, Bapak. Bapak sekarang ada di rantau nih. Bapak sendiri. Bapak harus jaga kesehatan karena jika Bapak fokus pada istri, kamu nggak fokus pada dirimu sendiri. Kamu hari ini masih sehat, Bapak. Kamu hari ini masih ganteng. Istrimu aja ninggalin kamu. Bagaimana kalau kamu pulang keadaan sakit, Bapak? Hah? Ingat-ingat kata-kata saya. Jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik, simpan uangmu baik-baik. Hari ini engkau sehat, hari ini istrimu hilang, Bapak. Bagaimana kalau kamu pulang posisi pincang? Bagaimana kalau kamu pulang posisi stroke, Bapak? Jaga dirimu. Jangan fokus pada istrimu saja. Ngerti? Cinta boleh, gila jangan. Ya? Demi Allah lah, Miss. Selama saya 2 tahun di sini, saya nggak pernah nyisain uang sedikit pun. Ya memang saya kasih kadang-kadang saya kasih ke orang tua saya sendiri, saya pilih sendiri. Tapi demi Allah saya nggak pernah nyisain di sini sampai lebih dari 500 ringgit. Kadang 200, kadang 300, semua saya pilih. Nggak pernah saya. Karena pasal apa saya mau membahagiakan itu, bukan saya. Langsung sendiri. Kalau ini mau apa itu? Saya kan TikTok saya namanya John Care. John Care. John K. Hah? John K. John K. Ya, itu TikTok saya. Itu saya posting itu saya di situ. Oke, mungkin Bapak bisa ngetik nih di TikTok nanti John K ya. John K ya. Ya, nanti saya kalau Miss Juni, nanti saya ngikutin Miss Juni lagi, nanti saya komen sama Miss Juni lagi. Oke, nah Bapak sekali lagi nih, saya tidak bisa memberikan solusi yang terbaik buat Bapak. Cuman saya ingin minta satu hal saja. Jika engkau adalah kakakku, sungguh tidak rela kakak saya disakitin seperti ini. Cuman pesen satu saja Bapak, jaga dirimu baik-baik di rantau. Tidak ada siapapun yang bisa membantu kamu kecuali dirimu sendiri. Jangan sia-siakan waktumu untuk itu. Sampai sekarang ini saya belum dapat saya nggak mau istilahnya demi menutupi harga diri keluarga saya, harga diri istri saya itu saya nggak mau sebenarnya bisa kayak gini itu nggak mau. Tapi dia memang nggak sadar saya dari tanggal 11 itu cuma berapa menit, berapa jam gitu aja. Kalau malam nggak lagi. Jangan ya, jangan. Nah, Bapak, kan saya nih sebagai perempuan, saya tidak percaya dengan cerita Bapak 100%. Jika seandainya suatu saat istrimu klarifikasi, kamu harus siap juga menerima omongan dari dia ya. Iya, saya siap ini. Makanya saya telepon Miss Juni ini siap segala risiko yang saya akan terima nantinya. Kalau dia sudah telepon saya ke dia tujuannya ke Singapura, dia mau ke apa itu lansia, dia cakapnya gitu, cakap keluarganya. Tapi di PT manapun, PT Kediri dan Kediri PCTKI Kediri saya teleponin tidak ada namanya itu. Siap. Jadi kita tunggu klarifikasi juga dari istrimu.
biar tidak seolah-olah saya cuma mendengarkan satu pihak. Cuman satu hal yang ingin saya pesankan adalah jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai kamu ngedrop, karena aku ingin kamu tetap sukses apapun yang terjadi. Amin. Ya, Iya, amin. saya tunggu klarifikasi dari istrimu. Iya, amin. Oke. Miss Juni, terima Followermu kasih. berapa sih? John K followermu ada 11 ya? 111 ya? Enggak, 1.502 kan. 1.502. Oke. Biar dicari nih. Biar dicari sama netizen ya. Ya, John K. John K. Oke, saya tunggu istrimu speak up ya. Ya, Terima kasih. Miss. Oke. Aduh, satu hari ini 2 laki-laki telepon saya. Sekarang netizen banyak tugasnya ya. Selain menyelidiki kemarin Bapak BP2MI, saya belum tahu keputusan rapat dari BP2MI tentang launch-nya itu, apakah pimpinannya diganti atau apa aturannya diganti. Keputusannya saya belum melihat secara pasti, karena saya lihat tuh Pak Beni pucat banget, kayaknya sakit ya Pak Beni itu. Terus yang kedua, Badan Intelijen Netizen itu punya tugas juga ya mencari teman-teman kita yang hilang di media sosial. Jadi itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf karena udah jam 12. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan sampai ketemu lagi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi nunggu konten-konten berikutnya, kita tunggu ke depannya ya teman-teman ya. Terima kasih sekali dan sukses selalu.